Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Febri Cantika Sari. Di sini saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas modul 5, yaitu pendidikan otonomi daerah. Otonomi daerah itu kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. Di sini tujuan dari otonomi daerah itu mempercepat pembangunan di daerah, memperpendek kebijakan pemerintah, mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat, kembangkan kearifan lokal atau khas daerah. Pembagian kebijakan ini ada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan kecamatan. Pemerintah pusat ini ada hukum, moneter, pertahanan dan keamanan, agama, politik. Daerah punya kenegaraan adalah pilkada. Lalu pemerintah daerah ini ada ekonomi, sosial. Sosial ini maksudnya pendidikan dan kesejahteraan ya. Lalu ada kabupaten, itu 5 kecamatan, rekomendasi dari DPRD kabupaten, rekomendasi dari DPRD provinsi, analisa kemampuan fisik ekonomi SDA SDM, kekuatan finansial non-fisik, mental masyarakat. Yang keempat, kecamatan. Ketaatan proses pembentukan daerah otonom ini ada ketaatan hukum, proporsionalisme, profesionalisme, keterburukan, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Peraturan dari otonom ini yang pertama ada sentralistik atau sentralisasi. Ini adalah aturan yang bersumber dari pemerintah pusat, contohnya itu aturan lalu lintas. Yang kedua ada desentralisasi, itu kewenangan ada daerah untuk mengatur dan membuat aturan sendiri, contohnya itu parkir. Lalu ada hal-hal yang mempengaruhi otonomi daerah. Itu ada politik, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up. Pendekatan politik ini ada pemilihan presiden dan kepala daerah dilihat sebagai proses perencanaan, yaitu rakyat memilih berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon. Rencana pembangunan jangka menengah ini atau RPJM adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon pada saat kampanye. Pendekatan teknokratik ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung jawab. Penanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan ini Kahpenas, Kabapeda. Pendekatan teknokratik ini pemberian motivasi, pemberian penguatan, pemberian perlindungan. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat ini ada 2 alasannya. Yang pertama itu hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi, dan memperoleh layanan pembangunan yang baik. Yang kedua itu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat membangun checks and balance karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstitusinya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya jelaskan kembali, otonomi daerah ini juga tujuannya itu agar pemerataan pembangunan terdapat di setiap daerah, serta itu karena kan banyaknya daerah yang belum sejahtera, itulah dengan adanya otonomi daerah ini kita bisa membaginya jadi sama rata gitu. Jadi kan daerah-daerah yang masih kurang dijamah, masih kurang dijamah, dan kayak misalnya itu jalanan tuh banyak yang rusak, terus tuh pokoknya jalan tuh banyak yang rusak. Itu tuh kita tuh sebagai warga negara Indonesia itu perlu adanya otonomi daerah agar semua warganya itu mendapat bantuan yang sama, tidak hanya di daerah perkotaan saja, seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.